Dan pada pagi hari ini kita akan segera bersama-sama mengikuti tausiah yang disampaikan oleh guru kita, yaitu Profesor Dr. Ahsin Sakho, dan alhamdulillah beliau telah hadir bersama-sama kita pada saat ini, Bapak dan Ibu. Namun sebelum itu kita hantarkan terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu para peserta yang harus meninggalkan forum ini, semoga senantiasa dalam lindungan rahmat, barokah, dan ridho Allah, dijauhkan dari wabah dan musibah, dan apa-apa yang dikerjakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bersama kita menyongsong menyapa guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, senang dan bahagia sekali perjumpaan pada pagi hari ini dengan Ustaz. Dan alhamdulillah mendapati Ustaz sehat walafiat, dan Bapak dan Ibu, guru kita pada pagi hari ini sedang berada di Kota Padang, di mana beliau diminta pula untuk menghadiri dan tentunya menjadi panitia atas pelaksanaan musabaqah yang ada di sana. Dan kami dapat menyampaikan berita gembira juga untuk Bapak dan Ibu, untuk kita semuanya, bahwa pada tanggal 4 November 2022, yaitu pada hari Jumat yang lalu, guru kita Profesor Ahsin Sakho telah mendapatkan penghargaan juga dari Kementerian Agama, dalam hal ini dari UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, ya, dari Fakultas Usuluddin, di mana beliau mendapatkan penghargaan, ya Ustadz, ya. Dalam hal ini dengan kualifikasi penghargaan sebagai apa Ustadz kemarin itu, Ustadz? Ya, dosen berprestasi. Masya Allah, Masya Allah. Barokah Ustadz. Dan kemudian saya pun mendapatkan info Bapak dan Ibu bahwa pada tanggal 12 ini beliau akan segera berangkat ke Malaysia, dikarenakan beliau mendapatkan pula penghargaan, pengakuan dari salah satu institusi yang berada di Malaysia. Nah, tentunya atas apa yang beliau dapati ini, Bapak dan Ibu, tentunya kita mengetahui dari apa yang beliau sampaikan kepada kita, yang penghargaan paling utama itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun apa yang telah diberikan dari lembaga-lembaga ini kepada beliau, semoga hal ini menghadirkan rasa syukur kita juga, bangga kita juga, bahwa ketika keistiqomahan itu dilaksanakan, maka Allah dengan caranya sendiri memberikan penghargaannya baik di dunia maupun di akhirat. Semoga barokah Ustadz atas apa yang diberikan, dan semoga menjadi syiar yang lebih luas lagi. Nah, baiklah Ustadz, kita masih bersama 382 orang pada pagi hari ini, siap mendengarkan tausiah Ustadz. Namun posisi Ustadz, mungkin handphonenya diputar sedikit Ustadz, dikarenakan karena posisi Ustadz jadi tertidur gitu Ustadz. Oh ya. Ya. Sudah. Ya. Tinggal hanya menyesuaikan sedikit lagi ke posisi wajah Ustadz, masih terlalu di pinggir. Ya. Tinggal ke tengah sedikit Ustadz. Pakai laptop atau HP Ustadz? HP ini soalnya. Pakai HP, Masya Allah, Masya Allah. Oke, tinggal di tengah sedikit. Ya. Gimana caranya ini? Oke, udah Ustadz. Ya udah Ustadz. Ya, sudah ya. Oke Ustadz, kami persilakan Ustadz, pada pagi hari ini kita baru saja membaca Ustadz 4 ayat baru, ayat 110 sampai 113 dari surah An-Nahl, dan kami persilakan Ustadz topik apapun yang Ustadz pandang terbaik untuk kami semuanya. Kami persilakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa man ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Dr. Haji Hasanuddin Thayyib, segenap pemirsa NBO yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan tentang nabi-nabi di dalam Al-Quran Al-Karim. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah mengangkat para nabi-nabi untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada masyarakat yang ada di sekitarnya itu. Jumlah mereka itu menurut para ulama itu, kalau nabi itu 124.000, kalau rasul itu 313. Dari 313 itu ada rasul-rasul yang paling elit, yaitu namanya ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu
alaihi wasallam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para nabi-nabi yang terdiri dari manusia biasa? Itu agar supaya pesan-pesan Allah itu bisa sampai kepada masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena dengan utusan Allah sebagai manusia, terdiri dari manusia, maka mereka bisa langsung bisa berhadapan dengan masyarakat yang ada di sekitarnya itu. Nah, ini agar lebih efisien lagi. Bagaimana kalau seandainya utusan-utusan Allah itu terdiri dari malaikat? Sudah tentu berbeda sekali. Suasana akan berbeda sekali. Kalau malaikat itu kan tidak bisa menjelma menjadi manusia kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para nabi-nabinya itu dan mengutus para nabi-nabinya, dan itu adalah merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Semua pilihan Allah dalam bentuk apapun itu pasti terbaik, pasti terbaik. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan Nabi Nuh, itu adalah yang paling terbaik bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Tidak ada satu utusan Allah yang mengecewakan. Karena Allah sudah menyeleksi dari semua manusia yang ada di dunia ini, yang di bumi ini. Kemudian Allah menetapkan satu di antara mereka itu menjadi Rasul Allah SWT. Sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad sendiri adalah khiyarun min khiyar. Artinya pilihan dari beberapa pilihan. Sebelumnya Nabi Muhammad diutus sebagai Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala itu menyeleksi dari sekian banyak orang Arab itu kabilah mana yang akan dipilih. Dari kabilah ini Bani Abdul Muttalib, kemudian dari Quraisy, dari Bani Abdul Muttalib, kemudian Bani Abdullah, kemudian muncullah nama seorang Nabi Muhammad SAW. Ini adalah merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan-pesannya kepada manusia sekarang. Para hadirin hadirat sekalian, kalau kita melihat para nabi-nabi, semua itu adalah pesuruh Allah. Dan mereka disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada masyarakat. Dan mereka sama sekali tidak digaji. Mereka tidak mendapatkan honorarium, tidak mendapatkan apa-apa. Yang mereka dapatkan itu adalah in ajra illa 'ala Allah. Yang mereka dapatkan adalah merupakan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal tugas mereka itu adalah sangat berat. Tugas mereka itu sangat berat. Bahkan nanti itu terguling lagi itu Ustadz ininya. Begini. Bukan, balik lagi Ustadz. Begini. Sekali lagi, putar sekali lagi, sedikit ya. Ya, kelebihan. Gini. Sedikit lagi. Ya, oke, itu Ustadz ya. Ya. Kalau kita lihat para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala itu, kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an Al-Karim, itu mereka ada nabi yang tidak punya ayah dan tidak punya ibu, adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ada nabi yang tidak punya ayah tapi punya ibu, yaitu Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sudah ya. Ada nabi-nabi yang punya istri, tapi istrinya itu berkhianat kepada suaminya. Itu seperti istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Ya. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Kedua istri Nabi itu berkhianat kepada suaminya. Seperti istrinya Nabi Lut itu memberitahukan kepada kaumnya tentang adanya pemuda-pemuda yang tampan-tampan
yang sedang bertamu di rumahnya Nabi Lut. Ini adalah merupakan pengkhianatan dari seorang istri kepada suaminya. Begitu juga ada seorang nabi, di samping menjadi nabi juga ada yang menjadi di samping menjadi nabi, ada yang menjadi raja juga. Ini merupakan satu martabat yang paling tinggi dalam harkat kemanusiaan. Dalam harkat kemanusiaan yang paling tinggi itu adalah sebagai raja. Dalam perspektif keagamaan, seorang nabi itu adalah merupakan perangkat yang paling tinggi. Perangkat yang paling tinggi. Seorang Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu adalah merupakan dua nabi yang menjadi, di samping menjadi raja juga menjadi memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedua nabi ini, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman menjadi raja dan menjadi nabi, karena itu adalah merupakan pilihan daripada para apa yang diinginkan oleh Bani Israel. Bani Israel, orang-orang Yahudi itu inginnya seorang nabi itu sebagai seorang yang raja, seorang yang kaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada waktu Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Talut, bukan Nabi Talut, Talut sebagai raja, orang-orang Bani Israel itu protes. Kenapa kami diberikan Talut sebagai raja kami, padahal dia adalah bukan orang yang kaya? Maka dijawab pada Syam'un pada saat itu, qalu anna yakunu lahul mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan minal mal wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala inna Allah astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil 'ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un. Begitu juga ada nabi yang dicoba dengan berbagai macam coba. Siapa sangka bahwa Nabi Daud itu tidak dicoba. Siapa sangka bahwa Nabi Sulaiman itu tidak dicoba. Walaupun sudah mempunyai kedudukan yang tinggi, tapi masih tetap mendapatkan fitnah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna Sulaiman, alqaina ala kursiyihi jasadan tsumma anab. Begitu juga Nabi Daud. Nabi Daud juga dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ada satu nabi yang karena ketampanannya dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rayuan seorang perempuan yang cantik yang telah memeliharanya, yaitu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ini menjadi semua apa yang yang ada di dalam Al-Qur'an Al-Karim itu menjadi barometer, menjadi contoh bagi kita sekalian bahwa nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu, mereka itu tidak semuanya itu adalah merupakan orang-orang yang enak-enak saja menjadi nabi. Mereka itu mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, asyadul bala'i al-anbiya. Yang paling keras cobaannya itu adalah para nabi. Para nabi. Ada di antara nabi itu ada yang dibunuh secara keji dan kejam. Seperti Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Itu sampai digergaji. Syadul bala al-anbiya. Ya. Mereka itu digergaji. Misalnya Nabi Zakaria itu dikejar-kejar oleh Bani Israel, oleh orang Yahudi. Kemudian masuk ke dalam masuk ke dalam pepohonan yang besar, tapi kemudian ketahuan bahwa Nabi Zakaria ada di dalamnya. Kemudian digergaji. Luar biasa. Di dalam Al-Quran disebutkan wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. Mereka itu membunuh para nabi-nabi tanpa ada alasan yang bisa dibenarkan, tanpa ada alasan yang bisa diberikan. Yang penting kalau seandainya orang-orang Yahudi itu, mereka itu tidak senang dengan seorang nabi, maka mereka langsung saja melakukan makar, melakukan pembunuhan. Nabi Isa sendiri adalah merupakan nabi yang akan dibunuh oleh orang Yahudi. Itu karena adanya selentingan yang masuk ke dalam masuk ke penguasa di Irak pada saat itu, dan dikabarkan bahwa di Palestina ada seorang yang telah mengobrak-abrik tatanan keagamaan kita. Oleh karena itu, maka orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Dan sebagai kita tahu, sebagaimana kita ketahui,
bahwa Nabi Musa pada akhirnya dikurung di satu rumah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Musa itu menuju ke langit. Ini adalah merupakan salah satu daripada nasib daripada orang. Begitu juga ada seorang nabi yang sangat fakir, yaitu Nabi Ayub. Nabi Ayub ini seorang nabi yang betul-betul sabarnya luar biasa. Beliau telah terjangkit dengan penyakit dan tidak bisa apa-apa. Semua harta bendanya ludes semua. Begitu juga anak-anaknya semuanya pada mati semua. Selama 20 tahun. 20 tahun Nabi Ayub berada Nabi Ayub itu sakit-sakitan dan tidak ada yang mendekat kecuali istrinya sendiri. Bahkan istrinya sendiri itu ya orang yang mencarikan nafkah buat suaminya, mencarikan nafkah buat suaminya. Bahkan rambutnya Nabi, si istrinya Nabi Ayub itulah yang dijual kepada orang lain agar supaya mendapatkan uang ini untuk memberikan makanan kepada Nabi Ayub. Ini merupakan salah satu contoh juga ya, contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan musibah, memberikan cobaan bagi Nabi Ayub seperti itu. Jadi kalau ada orang itu mendapatkan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka pikirkanlah apa cobaan yang lebih hebat daripada Nabi Ayub. Pikirkan semuanya hilang. Begitu juga ada nabi-nabi yang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala baru mendapatkan anak setelahnya umur 80 tahun seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Para nabi itu kan seorang utusan Allah. Mereka yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka itu minta kepada Allah, pasti akan Allah azab. Tapi dalam hal yang semacam ini Allah itu ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa semuanya itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak memberikan apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria itu tidak langsung diberikan, tapi menunggu sampai masa waktu yang telah ditentukan. Nabi Zakaria sendiri di dalam surah Maryam, qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bi du'a'ika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fa hab li min ladunka waliyyan yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Allah, kata Nabi Zakaria dalam doanya, tulang-tulangku telah rapuh dan ubanku sudah menyeluruh ke seluruh rambut yang ada di kepalaku itu. Dan aku mengkhawatirkan bagaimana nasib agama ini kalau seandainya aku tidak mempunyai ayat, tidak mempunyai anak-anak. Wa inni khiftul mawadiya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira. Sementara istriku adalah seorang yang mandul. Wa hab li min ladunka waliyya. Berikanlah kepadaku seorang kekasih, yaitu seorang anak yang soleh. Yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya, yang bisa mewarisi diriku dan mewarisi peninggalannya Nabi Ya'qub. Nah, ini adalah merupakan salah satu yang dipikirkan oleh para nabi supaya mereka mendapatkan anak itu hanya dalam rangka untuk bisa melanjutkan misi agama Islam yang mereka bawa. Jadi ini merupakan salah satu dari merupakan contoh bahwa yang dipikirkan oleh Nabi itu bagaimana kelangsungan agama Allah Subhanahu wa taala agar supaya bisa terus berlangsung, api Islam bisa terus berkobar. Sebab kalau seandainya sudah tidak ada lagi orang yang membawa api Islam, maka siapa lagi? Masyarakat akan bertanya kepada siapa? Ini telah merupakan salah satu dari tujuan orang mempunyai anak itu adalah dalam rangka untuk melanjutkan risalah Islamnya. Ini juga merupakan salah satu. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu baru mendapatkan anak setelahnya Nabi Ibrahim mempersunting ataupun mendapatkan Siti Hajar. Baru mendapatkan anak. Dan kemudian setelahnya itu Siti Sarah akhirnya mempunyai anak yaitu Nabi Ishak.
Dan Nabi Ishak ini akhirnya menurunkan Nabi Yakub, wa min wara'i Ishaq wa Yakub, Nabi Yakub. Kemudian dari Nabi dari sejahtera inilah muncul Nabi Ismail alaihissalatu wassalam. Kalau kita lihat lagi dari segi daerahnya, maka daerahnya para nabi pada masa yang lalu itu karena nabi-nabi sebelumnya Nabi Muhammad itu adalah umumnya itu adalah dari bangsa Israel, dan bangsa Israel itu adanya berada di negara-negara di Timur Tengah di sana, itu di negara-negara Arab. Dan kita tahu bahwa Nabi Ibrahim sendiri adalah dari Urdun dan dari Irak Selatan. Begitu juga Nabi Lut. Jadi nabi-nabi terkumpul di area sekitar itu aja, area sekitar itu. Jadi laut. Ya, baik. Kemudian lagi kalau kita lihat dari segi keberhasilannya, tidak semua nabi itu mendapatkan keberhasilan dari dakwahnya. Seperti contohnya Nabi Nuh alaihissalatu wassalam itu berdakwah kepada kaumnya selama 950 tahun, tapi yang didapatkan adalah 80 orang yang muslim, yang mukmin kepada Nuh alaihissalatu wassalam. Itu kan luar biasa itu. Dan kesabaran daripada Nabi Nuh adalah luar biasa juga. Coba 950 tahun tidak kenal malam, tidak ini tahu tu qabi laila wa nahara falam yazid du'ai illa firara wa inna kullama ta'amja istaghfir al-ja'al wa asab fi adam wastaghfir ya rabb wa sarru wastaghfir istighfar. Ini adalah merupakan keluhan yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tahu tu qabi laila wa nahara, ya Allah, aku telah membujuk atau mengajak kepada kaumku tidak kenal malam ataupun siang. Dalam yazidum du'ai illa firara, semakin aku ajak mereka semakin lari daripada. Ini adalah merupakan salah satu cobaan-cobaan yang dihadapi oleh Nabi. Begitu juga kalau kita lihat lagi ya, ada nabi-nabi itu yang seperti Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, itu merupakan nabi yang perkasa ya. Semua jin dan manusia itu semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam dan mempunyai kehebatan yang luar biasa pula. Nabi Sulaiman itu bisa mengendalikan angin. Jadi kalau seandainya Nabi Sulaiman adalah di Palestina, kalau ingin sarapan itu pakai angin menuju ke Irak. Di sana sarapan pagi. Kemudian setelahnya itu dengan angin pula Nabi Sulaiman itu menuju kepada Bukhara. Sana makan siang. Kemudian sorenya itu kembali lagi ke Palestina. Ini adalah wali Sulaiman dari Al-Ghudwa. Karena memang orang-orang Bani Israil senangnya yang seperti itu. Artinya mempunyai pemimpin itu pemimpin yang cepat, yang kaya raya, yang berikan syukur. Jadi Allah itu memilihkan seorang nabi untuk bangsa Israel itu dalam kondisi yang seperti itu. Ya, begitu juga. Nah, kita lihat kalau seandainya para nabi-nabi terdahulu itu adalah diutus untuk satu komunitas tertentu saja. Seperti dalam firman Allah, wa ila 'adin akhahum Hud, yaitu Nabi Hud itu diutus untuk kaum 'Ad. Wa ila Thamud akhahum Shalih, dan kepada kaum Thamud Allah mengutus Shalih, Nabi Shalih alaihi salatu wassalam. Kemudian dan Nabi kaum 'Ad itu adanya di Yaman. Shalih itu adanya di dekat dengan Saudi Arabia sekarang ini, yaitu berada di Aula. Aula itu sekarang Madain Shalih. Madain Shalih yang 200 km dari Madinah ya, menuju ke utara sana itu. Jadi begitu juga wa ila Madyan akhahum Syu'aib, wa ila Madyan akhahum Syu'aib, dan kepada itu kaum Syu'aib, kaum Madyan itu. Kalau kita lihat
bagaimana juga para nabi-nabi itu menghadapi kaumnya yang berbagai macam kejahatan-kejahatan. Ada yang kejahatan yang bersifat keagamaan, seperti Nabi Musa itu berhadapan dengan Raja Fir'aun. Raja Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Malakum min ilahin ghairi, tidak ada Tuhan selain diriku sendiri. Fir'aun. Ini adalah Nabi Musa yang diutus oleh Allah untuk mengajak kepada Raja Fir'aun. Ya, ini merupakan satu kejahatan keagamaan. Begitu juga ada kejahatan yang berupa ekonomi, seperti Madian akham Syu'aib. Jadi orang Madian itu mereka itu selalu mengurangi timbangan. Jadi orang negeri Madian itu kalau seandainya ada pendatang dan mereka itu membawa dagangan, maka orang Madian itu akan mengurangi timbangannya manakala mereka itu menjual barangannya kepada orang lain. Begitu juga kalau seandainya mereka itu membeli, maka mereka ingin agar supaya barangnya itu lebih banyak daripada. Nabi Syuaib diperintahkan oleh Allah untuk membereskan masyarakat yang semacam itu. Mereka sudah keterlaluan, ya. Jadi kalau seandainya kita mulai urut dari Nabi Nuh, jadi Nabi Nuh adalah merupakan satu kejahatan yang bersifat keagamaan, yaitu musyrik. Pada waktu zaman Nabi Nuh, pertama kali ada syirik di dalam Al-Quran, di dalam sejarah kemanusiaan itu baru ada pada masa Nabi Nuh. Antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam sekitar 10 generasi. Nah, ceritanya begini, pada saat itu banyak para pemuka-pemuka agama, ada pemuka agama yang disenangi oleh penganutnya itu. Ini pemuka agama ini, katakanlah syekh yang paling dia meninggal. Kemudian mereka yang pengikut-pengikutnya itu merasa sedih sekali. Kemudian datanglah setan menjelma menjadi manusia dan mengatakan, apabila kamu ingin selalu merasa bersama dengan guru kamu, maka bolehkah aku akan membikinkan satu patung yang seperti guru kamu? Ya boleh saja. Kemudian setelahnya itu dibikinkan patung dan ditaruh di tempat penyembahan itu. Sehingga akhirnya pada saat itu orang-orang merasa dirinya itu selalu bersama dengan gurunya. Setelahnya beberapa generasi datang lagi setan yang dahulu itu dan mengatakan, kamu tahu nggak kenapa ini patung ada di sini? Ya nggak tahu ya. Nah ini saya memberitahukan ya kepada kamu dan saya ikhlas untuk melakukan. Apa sebabnya? Ini adalah dulu ayah-ayah kamu itu mereka meminta segala sesuatu itu dari dia. Ya, minta rezeki kepada ini, rezeki, sehingga akhirnya orang-orang itu tidak lagi menyembah Allah, tapi menyembah kepada patung-patung. Itu caranya Allah SWT itu seperti itu, memberikan cobaan kepada masyarakat pada saat itu. Itu begitu juga dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menghadapi satu raja yang sangat zalim, raja yang sangat zalim kepada manusia. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan Raja Namrud. Dan kita tahu ya. Ya, jadi kita tahu bahwa pada masa itu di daerah Urgildan itu di Irak Selatan itu sudah banyak sekali arca-arca yang disembah oleh para kaum-kaumnya. Ternyata syirik di bumi ini akan terus ya menggelinding bersama dengan kegiatan para manusia di ini. Dan kalau pada masa lalu penyembahan itu biasanya kepada arca ataupun ya tamsil atau ya arca ataupun yang terbuat dari batu dan kayu karut dan sebagainya. Tapi pada masa sekarang ini kan penyembahan manusia itu bukan lagi kepada
Kalau orang itu terlalu utama kepada hartanya, bisa jadi itu adalah merupakan Tuhannya itu. Kalau seandainya orang itu menganggap harta benda itu sebagai segala sesuatu, berarti dia itu sudah menjadi budak daripada hartanya, menjadi budak daripada hawa nafsunya. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'i qalbi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa." Jadi kalau orang sudah mengikuti, bisa orang itu selalu mengikuti hawa nafsunya sendiri, maka berarti dia telah menuhankan hawa nafsunya. Kalau orang itu apa namanya itu, mereka mengikuti hawa nafsu, apakah berupa harta benda, apakah perempuan ataupun wanita ataupun pangkat dan lain sebagainya. Pangkat sebagai satu-satunya tujuan hidup, maka dia sebenarnya sedang menjadikan pangkat itu menjadi hawa nafsunya dia sendiri. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim karena telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dengan diperlihatkan kepada Nabi Ibrahim yaitu tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di alam semesta itu. Entah bagaimana caranya Allah memperlihatkan kepada Nabi Ibrahim tentang kebesaran Allah di alam semesta ini, tapi pada akhirnya Nabi Ibrahim sudah sudah tahu sekalian menjadi nabi. Kemudian Nabi Ibrahim itu mendapati kaumnya itu menyembah berhala, dan sebagaimana kita ketahui Nabi Ibrahim akhirnya dengan caranya sendiri membawa kapak, kemudian masuklah ke dalam tempat peribadatan kaumnya itu dan dihancurkan semuanya itu kecuali arca yang demikian besar, arca yang paling besarnya itu. Dan kemudian kapaknya itu dicantolkan di arca yang paling besar itu. Begitu kaumnya itu kembali dari perayaan mereka itu, dijumpainya tempat penyembahan mereka itu burak, ya, itu semuanya itu hancur berantakan. Akhirnya siapa ini? Akhirnya ini adalah merupakan namanya Ibrahim. Setelahnya itu Nabi Ibrahim dihadapkan pada satu persidangan dan akhirnya terjadilah debat antara Nabi Ibrahim. Kalau siapa yang menghancurkan semuanya ini? Ya coba tanya saja sama arca yang paling gede itu. Sudah. Kemudian para kaumnya, bagaimana aku bisa bertanya kepada sesuatu yang tidak bisa diajak bicara? Akhirnya Nabi Ibrahim mengeluarkan satu kartu asnya lah, katakanlah itu. Loh, bagaimana kamu itu meminta sesuatu kepada arca yang tidak bisa berkata? Ini adalah merupakan satu kebodohan. Atas dasar itulah akhirnya Nabi Ibrahim dipanggang, artinya harus berhadapan dengan berhadapan dengan hukuman, yaitu berupa Nabi Ibrahim harus dibakar. Kita tahu bahwa pada masa itu Raja Namrud adalah raja yang paling zalim, raja yang kaya raya, ya. Kemudian memerintahkan kepada semua masyarakat untuk membawa kayu-kayu bakar, sehingga akhirnya tertumpuklah kayu bakar yang demikian tinggi sekali. Kemudian barulah kayu bakar itu dinyalakan apinya di situ, sehingga saking besarnya api, sehingga akhirnya kalau seandainya ada burung yang lewat di atas api unggun itu, maka burung itu langsung mati. Ya, itu menunjukkan betapa besarnya api unggun yang diangkat pada saat itu. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim itu selamat, dan Allah mengatakan kepada api, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah kamu itu menjadi api yang dingin, wassalam, dan memberi keselamatan kepada. Ini juga merupakan satu pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa kalau seandainya api itu mempunyai mempunyai sifat-sifat, yaitu bisa membakar, tapi Allah yang mempunyai yang memberikan api itu panas, itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah juga lah yang bisa merubah sifat api itu menjadi
yang lainnya itu. Jadi dengan demikian kita bisa mengambil pelajaran bahwa apapun yang ada di alam semesta itu adalah merupakan, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya kita lihat kepada Nabi Muhammad SAW, itu betapa Nabi Muhammad itu mendapatkan cobaan yang bertubi-tubi. Banyak sekali Nabi Muhammad itu akan dibunuh, baik pada waktu berada di Mekah ataupun setelahnya berada di Madinah. Pada waktu di Mekah, pada waktu Nabi salat di Ka'bah, ada seorang yang sudah membawa batu besar yang akan ditimpukan kepada Nabi pada waktu bersujud. Tapi ternyata orang yang membawa batu besar itu melihat ada seekor onta yang besar dan sedang membukakan taringnya itu, membukakan mulutnya itu, hingga akhirnya akan melahap. Akhirnya nggak jadi. Begitu juga pada waktu Nabi itu mau ke hijrah ke Madinah, Nabi sudah dikepung oleh orang-orang Quraisy, tinggal menunggu saatnya saja. Dari semua ya, apakah dari depan apa dari belakang, tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Muhammad. Pada waktu berada di Madinah itu juga begitu. Nabi berkali-kali Nabi itu akan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Yaitu ketika Nabi pada waktu mau perang Badar. Perang Badar adalah merupakan cara untuk membunuh Nabi. Kemudian pada tahun ketiga Hijriah terjadilah perang Uhud. Perang Badar yaitu tahun kedua Hijriah. Perang Uhud itu juga dalam rangka untuk menghabisi Nabi Muhammad pada tahun ketiga Hijriah, tapi selamat juga. Kemudian pada tahun 5 Hijriah itu juga semua kabilah-kabilah yang ada di kawasan antara Mekah dan Madinah itu kabilah-kabilah diajak semua untuk menghabisi Nabi dan para sahabatnya. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Ini pada perang Ahzab di tahun ke-5 Hijriah itu Nabi akan dihabisi juga pada waktu itu. Pernah juga pada suatu saat ada seorang sahabat Nabi itu membunuh seorang yang sudah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya dibunuh oleh sahabat. Kata Nabi, nah, kenapa kamu membunuh itu? Nah, dia itu mengatakan la ilaha illallah itu hanya karena takut kepada saya akan membunuhnya dia. Kata Nabi, apakah kamu membuka hatinya itu sehingga kamu tahu bahwa dia itu adalah pura-pura saja? Akhirnya Nabi harus mencari berhutang kepada orang Yahudi. Orang Yahudi kemudian, ya silakan kamu datang ke tempat saya. Akhirnya disediakanlah tempat di mana orang Yahudi sudah menyediakan batu besar yang akan ditumpukan kepada Nabi. Itu juga merupakan salah satu daripada derita yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Pernah juga pada waktu Nabi itu di Khaybar, ada seorang perempuan yang menyuguhkan makanan, yaitu makanan itu berupa dari kambing ya, yang diolah demikian rupa, tapi di situ ada racunnya. Nah, Nabi memakan satu dari dari dagingnya itu, dan pada saat itulah wira ataupun apa yang akan dimakan oleh Nabi itu berkata, ya Rasulullah, aku ini ada racunnya, jangan kau makan. Akhirnya Nabi ada masuk yang sedikit saja, baru sedikit Nabi mencicipi itu, tapi kemudian Nabi akhirnya melepaskan lagi. Dan itulah yang akhirnya menjadikan Nabi itu meninggal pada akhir hayat. Jadi Nabi itu meninggal itu karena diracun oleh perempuan Yahudiyah. Begitu juga pada waktu Nabi itu, pada waktu akhir-akhir Nabi sebelumnya wafat, yaitu pada waktu perang Tabuk. Sebelum perang Tabuk Nabi diminta oleh orang Yahudi untuk untuk mendatangi satu masjid, yang meresmikan satu masjid di daerah Madinah itu. Ya, orang Yahudi sudah
sudah menyiapkan batu yang besar untuk menimpuki Nabi. Tapi kata Nabi, baiklah, ya setelahnya saya pulang dari Tabuk ya. Begitu pulang dari Tabuk, mereka datang lagi kepada Nabi dan Nabi mengatakan, mana air kesam. Tapi di tengah perjalanan, Nabi kedatangan malaikat Jibril, jangan kau datang kepada mereka. Walladzina ittakhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan Allah Rasulullah min qabli wa la yahfuna illa. Nah ini Masjid Dirar itu adalah masjid yang dekat dengan Masjid Kuba. Itu di kawasan segitiga. Masjid Dirar adalah masjid yang ada di sekitar Kuba di situ. Jadi orang Yahudi itu mendirikan masjid dalam rangka untuk membunuh Nabi. Sudah tentu mereka mendirikan masjid bukan lillahi ta'ala, tapi dalam rangka untuk menghabisi Nabi. Jadi subhanallah, Nabi itu orang yang paling banyak mendapatkan penderitaan. Selama dalam hidupnya Nabi itu ya tidak pernah mendapatkan satu menurut dalam kacamata kita ya, dalam kacamata orang biasa itu Nabi itu selalu mendapatkan satu cobaan-cobaan. Tapi Nabi karena keteguhan hatinya, keimanan yang begitu tebal, sehingga akhirnya semuanya itu dilewati oleh Nabi dengan kesabaran yang begitu prima. Dan Nabi selama hidupnya itu tidak pernah kalau kita lihat dari sejarahnya Nabi itu tidak bisa tidur malam hari karena memikirkan apa. Nabi biasa saja Pak. Luar biasa ya. Nabi biasa saja itu dalam menjalani hidup itu, misalnya akan perang. Biasanya orang kalau akan perang itu kan wah luar biasa itu. Nggak bisa tidur lagi. Perang Uhud ataupun perang Badar. Nabi biasa saja tidur. Tidak pernah mendapatkan satu tekanan-tekanan batin sehingga akhirnya menjadikan Nabi itu sakit dan lain sebagainya itu. Jadi para hadirin sekalian, kita perlu membaca sejarah para nabi terdahulu. Dan ini sebenarnya itu adalah pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan sebagai bahan sebagai pelajaran bagi orang. Sebenarnya banyak ya nabi itu 124.000 itu kan sejarah hidup mereka itu macam-macam. Begitu juga Rasul sejarah hidup mereka macam-macam juga. Tapi yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah cerita yang ada di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itulah maka sudah pastilah bahwa di balik cerita itu ada berbagai macam pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, ma kana haditsan yuftara walakin tasdiqan ladzi kana tafsir. Jadi laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Kisah-kisah para nabi itu adalah merupakan ibrah sebagai pelajaran bagi orang-orang yang punya akal. Ya. Jadi kalau seandainya kita baca semua, maka kita ambil berbagai macam pelajaran yang bisa jadikan kita ke depan dalam hidup kita. Kalau seandainya kita orang yang kaya dan taat kepada Allah, maka ada tuntunan, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, kaya raya, istrinya banyak juga. Nabi Sulaiman punya istri lebih dari 70 orang istri. Nabi Daud juga demikian juga. Tapi kedua, Nabi itu adalah seorang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadi ini merupakan salah satu pelajaran bagi kita bahwa orang yang kaya itu tidak identik dengan Allah memberikan kasihan kepada dia. Bisa jadi kekayaan itu adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau seandainya orang itu miskin, kalau seandainya orang itu berpenyakitan, bukan berarti Allah itu tidak sayang kepada dia. Bukti Nabi Ayub itu adalah Nabi min anbiyaillah subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian Allah mengatakan bahwa Nabi Ayub itu wa Ayub idza darbahu an basiran dur wa anta arhamar rahim fastajabna lahu fabna lahu. Jadi ini adalah merupakan berbagai macam episode dalam kehidupan umat manusia, dan itu bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya demikian, Pak. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Dalam waktu yang sangat singkat, Ustadz telah menyampaikan uraian yang luar biasa mengenai para nabi dan rasul, terutama mengenai para nabi dan rasul yang termasuk dalam kategori
ulul azmi kita dapati dalam kisah Nabi Nuh, kemudian peristiwa Nabi Ibrahim, dan tentunya Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, pada pagi hari ini Ustadz mohon izin untuk beberapa pertanyaan gitu Ustadz. Yang Iya, iya. pertama Ustadz, ini tadi terkait dengan Ustadz menyampaikan mengenai Nabi Ayub alaihissalam gitu Ustadz ya. Iya, iya, iya. Nah, di dalam Al-Quran pada surah Shad ya, surah ke-38, itu kan terdapat ayat 42 Ustadz, di mana Iya, iya. birijlika hadza mughtasalun baridun wasyarab. Dan kalau misalnya kita artikan dari ayat 41 sampai dengan 43, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika ia menyuruh Tuhannya, syaitan telah menimpakan bencana dan penderitaan kepadaku. Kemudian diperintahkan, hentakkanlah kakimu ini, yaitu air untuk mencuci, sejuk dan menyegarkan, dan air untuk diminum. Dan kami berikan kembali keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan bilangannya sebagai rahmat dari kami sendiri dan peringatan bagi orang yang arif. Nah, mohon penjelasan Ustadz, kalau saya dalam peristiwa Nabi Musa kan itu pukulkanlah tongkatmu gitu Ustadz ya. Iya, iya, iya. Kalau seandainya Nabi Ayub ini hentakkanlah kakimu. Nah, kira-kira Iya. bagaimana esensi hentakkanlah kakimu ini, terutama secara nilai-nilai rohaninya, Ustaz? Jadi sebenarnya Allah itu bisa saja, ya, bisa saja mengeluarkan air dari dalam tanah untuk bisa dijadikan alat untuk kesembuhan daripada Nabi Ayub. Tapi Allah itu ingin agar supaya manusia itu berusaha walaupun usaha itu sedikit sekali. Tapi perlihatkanlah usahamu agar supaya aku pantas untuk memberikan hasil daripada usahamu. Seperti juga misalnya Nabi Ismail. Nabi Ismail itu kan apa sih artinya seorang seorang bayi ya, seorang bayi yang sedang menangis, kemudian lututnya ataupun kakinya itu menghentak-hentakan, kemudian akhirnya gulung. Jadi ini adalah merupakan salah satu cara memberikan satu pelajaran bagi kita sekalian bahwa Allah ingin agar supaya manusia itu berusaha dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata setelahnya Nabi Ayub itu mengejobkan artinya memukul-mukulkan kakinya itu di bumi, kemudian keluarlah air itu secara deras dan itu dijadikan untuk menjadi minum, dan setelah itu meminum dan mandi di situ mughtasalun baridun wasyarab. Asyarab artinya minuman. Mughtasalun artinya agar supaya Nabi Ayub itu bisa mandi dari air itu, dengan mandi dari air itu akhirnya penyakitnya itu akhirnya menjadi hilang. Nabi Ayub akhirnya menjadi sembuh dari semua penyakitnya itu. Dan ini adalah merupakan salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri penderitaan Nabi Ayub yang demikian lamanya itu, berpuluh-puluh tahun, ya sampai 20 tahun. Mana ada orang yang sabar seperti itu, seperti Nabi Ayub itu. Ya, demikian, Pak. Baik. Berikut ini Ustadz mohon izin membacakan ada pertanyaan dari Pak Kristiono Ustadz. Iya, di mana beliau menyampaikan mengapa para nabi dan rasul yang diutus Allah selalu adalah seorang laki-laki. Kemudian selain 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran, sebenarnya masih banyak lagi nabi lainnya. Apakah benar bahwa orang-orang bijaksana seperti halnya Siddhartha Gautama, para filsuf Yunani, atau yang lainnya adalah nabi yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Ya, baiklah. Ya, bisa jadi ya. Jadi ada yang mengatakan seperti Rashid Ridho itu, bisa jadi Socrates itu adalah seorang nabi. Bisa jadi Buddha Gautama itu adalah seorang nabi, tapi tidak. Yang kita dapatkan dari riwayat-riwayat di dalam hadis itu ada namanya Nabi Syahya dan Nabi Irmia, Nabi Daniel, ya. Itu nabi-nabi barang. Begitu juga nabi-nabi yang lain yang tidak disebutkan di dalam. Laqad kana dalam Rasulullah min qabli minhum maqassasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik wa ma kana rasulun ayat. Jadi cukuplah untuk menjadi pelajaran itu adalah kisah-kisah nabi yang ada di dalam Al-Qur'an itu sudah bisa bisa mengayuh semua persoalan-persoalan kemanusiaan.
yang berkaitan dengan apa namanya itu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sudah cukup untuk menjadi pelajaran bagi kita sekalian. Nah, kemudian kenapa sih Nabi itu harus laki? Harus min qabli min rijal illa nuhi ilaihi annahu la. Karena Nabi itu resikonya adalah pembunuhan. Karena Nabi itu menghadapi tugas yang sangat berat sekali itu. Sementara Allah menciptakan perempuan, ya seorang perempuan itu dalam keadaan yang seperti itu. Artinya perempuan itu kan mempunyai karakteristik ya, karakteristik yang diantaranya adalah takut ya, takut. Karena sifat perempuan memang harus takut seperti itu agar supaya ketika mempunyai anak itu selalu takut saja. Takut akan sakit, takut akan kematian. Akhirnya seorang ibu itu selalu apa namanya itu merasakan ketakutan. Padahal di dalam risalah para nabi itu harus berhadapan dengan orang yang demikian ganas-ganasnya itu. Allah tidak ingin mengorbankan kaum perempuan untuk menjadi apa namanya tumbal dari kejahatan orang-orang yang ada. Bagaimana kalau seandainya seorang nabi perempuan itu akhirnya dibawa oleh orang-orang yang enggak kemudian ya melakukan sesuatu yang tidak baik ya, tidak baik kepada perempuan itu. Akan apa namanya itu susah juga itu ya. Sehingga dengan demikian Allah menugaskan kepada kaum lelaki sajalah yang apa namanya itu yang dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sih bahwa apa namanya itu Siti Maryam itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Siti Maryam itu adalah bukan wahyu kepada para nabi ya. Itu dalam surah Maryam itu disebutkan bahwa Siti Maryam itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kalau mendapatkan wahyu itu akan menjadi seorang nabi. Tidak, ya. Begitu juga wa auhayna ila ummi Musa. Ibunya Nabi Musa itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya membikinkan satu peti kecil untuk dimasukkan Nabi Musa yang masih bayi itu. Tapi bukan berarti ibunya Nabi Musa itu akhirnya menjadi nabi dari Allah. Hanya mendapatkan wahyu-wahyu di sini adalah adanya dorongan desakan pada diri istri ibu Nabi Musa untuk melakukan penyelamatan Nabi Musa itu agar supaya tidak tidak dibunuh oleh pasukan Raja Firaun. Ya, jadi Allah itu sebenarnya kasihan kepada kaum perempuan itu sehingga Allah memberikan mandat kepada kaum lelaki untuk menjadi bemper daripada semua masyarakat yang ada di dunia itu. Ya, biarlah lelaki yang maju dalam medan yang demikian ganas itu. Coba bagaimana kaumnya Nabi Lut seperti begitu, kaumnya Nabi Ibrahim seperti begitu, kaumnya Nabi Muhammad juga seperti itu. Bagaimana jadinya kalau seandainya seorang nabi itu lagi dari perempuan, nanti kalau katakan misalnya diperlakukan ya pastilah Allah Subhanahu wa taala mempunyai tujuan-tujuan yang lebih utama ya daripada sekedar. Ya demikian, Pak. Baik, terima kasih Ustadz. Berikut ini Ustadz kita mencoba menelusuri pertanyaan lainnya Ustadz. Dari Pak Kunto, beliau menyampaikan pertanyaannya Ustadz. Mohon penjelasan tentang riwayat keinginan Nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimanakah Nabi Musa memperoleh informasi ihwal umat akhir zaman sedangkan beliau hidup pada masa yang jauh sebelumnya? Ya, jadi sebenarnya semua nabi-nabi itu sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang akan datangnya seorang nabi akhir zaman. Yang isinya seperti itu. Ya, di dalam Taurat itu juga disebutkan tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad seperti ini, umatnya juga seperti ini. Di antaranya ada anajiluhum fi sudurihim. Anajiluhum fi sudurihim, bahwa Injil mereka itu berada di hati mereka.
Injil mereka ada bahwa maksudnya itu adalah Quran dari umatnya Nabi Muhammad itu ada pada hati mereka itu. Jadi umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang banyak menghafalkan Al-Quran Al-Karim. Kemudian Nabi Musa ingin agar supaya menjadi apa namanya itu menjadi bagian daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Nabi sendiri mengatakan, "Laukana Musa hayyan lawasi'ahu illa tibai." Kalau seandainya Nabi Musa itu masih hidup sampai sekarang ini, maka dia akan menjadi pengikutku, menjadi pengikutku. Jadi ada di dalam hadis yang berkaitan dengan ini menjelaskan tentang apa yang ada di dalam kitab Taurat itu. Hebat banget ya. Jadi orang yang datang, seorang nabi yang datang setelahku itu mempunyai pengikut yang luar biasa besarnya itu. Akhirnya Nabi Musa menginginkan agar supaya dirinya itu. Nabi Musa sendiri adalah kalau menurut saya tuh orang yang hebat sekali. Hebat sekali itu. Tegas dan tidak apa namanya itu tidak takut kepada siapapun juga. Ya, tidak masalah. Tegas terhadap anak buahnya sendiri. Sampai adiknya Nabi Harun itu pada waktu Nabi Musa meninggalkan Nabi Harun dan pengikut-pengikutnya Nabi Harun dan Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa setelahnya Nabi Musa itu menyeberangi Laut Merah, kemudian Nabi Musa berada di Tur Sinai. Nabi Musa setelahnya pulang dari beribadah bersemedi di sanalah, kemudian dijumpainya itu kaum itu sudah menyembah berhala. Akhirnya Nabi Musa akhirnya marah luar biasa sehingga Nabi Musa mencengkeram Nabi Harun dengan wa akhadha bi ra'si akhihi dan mengatakan, wah gimana sih kamu itu turun. Kata Nabi Harun, baik jangan dulu marah ya, aku itu hampir saja dibunuh oleh mereka. Ya bagaimana aku bisa mendapat itu. Akhirnya Nabi Musa itu tidak pandang bulu adiknya sendiri Nabi Harun itu akhirnya dicengkeram oleh Nabi Musa. Rambutnya Nabi Harun ditarik begitu juga. Bisa dibayangkan itu jenggotnya Nabi Harun ditarik. Rambutnya ditarik juga begitu. Sementara Nabi Musa dalam marahannya itu membuang papan-papan yang sudah bersih di kitab Taurat. Ini adalah papan Taurat. Maka pantas yang berhadapan dengan Raja Firaun yang Nabi Musa itu. Ya. Pokoknya semuanya itu sudah tertata rapi oleh Allah SWT. Ya demikian. Terima kasih Ustadz. Masih ada waktu Ustadz? Ya, satu lagi juga. Oke, baik Ustadz. Ini bagaimana pandangan Ustadz mengenai apa yang terdapat di dalam ayat ke-28 pada surah Maryam, Ustadz? Ya ukhta Harun ma kana abukim ra'samki wa ma kanat ummuki baghiyah. Wahai saudara perempuan Harun, ayahmu bukan seorang yang buruk perangai dan ibumu bukan seorang perempuan pezina. Maka ada yang mengatakan bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun itu adalah anaknya Ali Imran. Dan apakah betul ada hubungan saudara antara Nabi Musa dan Nabi Harun itu dengan Maryam, dan yang Harun yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah Harun saudaranya Nabi Musa, Ustaz? Bukan. Jadi orang-orang soleh pada masa lalu itu menamakan anak-anaknya itu dengan nama-nama orang soleh dari masa lalu agar supaya bisa mendapatkan keberkahan dari namanya. Seperti orang sekarang menamakan anak-anaknya itu dengan Imam Syafi'i gitu ya, ataupun Imam Malik Anas, ataupun Hanifah Hambal. Jadi Harun di situ bukan Harunnya Nabi Musa, bukan ya. Ya ukhta Harun maka na abuki merasau. Jadi di situ ada Imran, ada dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan adat kebiasaan dari orang-orang soleh pada masa itu, pada masa Nabi Isa alaihissalam itu menamakan anak-anak mereka itu dengan nama para nabi-nabi terdahulu. Tapi bukan Harun dan Musa. Ya demikian.
Masya Allah. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Tanpa terasa juga hari telah menunjukkan jam 7.46 dan kami memahami bahwa Ustadz hari ini balik ke Jakarta ya Ustadz ya. Ya. Jam Oke. 12. Baik Ustadz, kita undang terlebih dahulu Ustadz biar bisa bersilaturahim kepada Prof. Suryadi. Kami undang Prof untuk menyampaikan sambutan dan tanggapannya, sapaannya untuk Prof. Ahsin. Kepada Prof. Suryadi kami persilakan Prof. Terima kasih Mbak Hasanuddin, Prof. Ahsin yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus kalian yang masih hadir 267 orang mengikuti tausiah ini. Alhamdulillah nih Prof. Ahsin sebenarnya kelihatannya kurang sehat ini ya. Iya. Terbatuk-batuk terus, tapi masih menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah. Terima kasih banyak atas nama teman-teman Prof. Ahsin. Ya. Makasih. Dan saya kira tausiahnya sangat bagus untuk mengingatkan kita bahwa cobaan-cobaan yang misalkan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala itu enggak ada artinya dibandingkan cobaan-cobaan yang telah ditimpakan kepada para nabi. Hampir semua nabi-nabi mendapatkan cobaan-cobaan yang sangat luar biasa. Termasuk Nabi Muhammad berkali-kali mau dibunuh dan lain sebagainya ya. Tapi yang pasti adalah saudara dan kita, siapapun yang berbuat baik, yang nabi-nabi pasti semuanya baik-baik, itu selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting adalah kesabaran gitu ya. Memang sabar itu selalu ditekankan karena dengan kesabaran itu apapun yang kita mohonkan kepada Allah, insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap hari Pak Hasanuddin juga selalu mengingatkan bagaimana kita selalu mengingat kepada Allah, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, kepada orang tua kita, kepada sahabat-sahabat kita, menjalin silaturahim. Ini saya kira upaya kita bersama untuk bagaimana kita mempunyai benchmark ya di dalam kehidupan kita, mana yang baik kita contoh, mana yang kurang baik kita tinggalkan. Ini saya kira yang paling penting ya. Dan berbagai hal tadi saya ada tergelitik satu pertanyaan terakhir. Jadi gini, saya melihat langsung ya, baik diri kita sendiri maupun teman-teman sahabat-sahabat kita yang kena musibah, itu bisa ada yang cepat terhindarkan dari musibah itu, ada yang sudah jatuh ketimpa tangga. Kadang-kadang sudah dapat musibah satu, malah ditambah lagi musibah yang lain. Nah, sedangkan Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini kira-kira penyebabnya apa ya Ustadz ya? Sehingga ada yang seolah-olah dalam hidupnya itu musibah atau cobaan yang diterimanya itu bertubi-tubi, tidak ada habisnya. Tapi di lain pihak ada yang terima musibahnya, kemudian mendapat pertolongan cepat gitu ya. Ini karena kenapa? Ini saya kira cuma salah satu contoh pertanyaan yang ringan, tapi saya kira semua teman-teman yang di ngaji bareng online itu juga menghadapi masalah seperti itu. Itu terima kasih Pak Hasanuddin. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Ahsin. Jadi musibah itu bukan karena dosa, tapi musibah itu juga dalam rangka untuk meningkatkan martabat kita itu, ya, meningkatkan martabat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang itu bersabar akan musibah yang buruk, maka sudah tentu Allah akan memberikan penghargaan kepada orang itu dan juga kepada keluarganya. Bisa jadi nanti karena kesabaran dari orang tuanya pada waktu mendapatkan musibah, maka Allah akan memberikan penghargaan kepada keluarganya. Bahkan sampai kepada anak cucunya sendiri. Karena apa? Karena hasil kesabaran dari nenek-nenek mereka, daripada kakek-kakek mereka yang pada saat hidupnya itu tertimpa oleh berbagai macam musibah, maka sebagai penghargaan Allah SWT diberikan penghargaan itu kepada anak cucunya. Anak cucunya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Anak cucunya menjadi orang-orang yang berhasil di masyarakatnya. Anak cucunya menjadi orang-orang yang mumpuni ya di dalam masyarakatnya. Itu adalah merupakan salah satu dari penghargaan Allah kepada manusia. Jadi kalau seandainya orang itu tertimpa musibah, itu bukan karena
bukan karena apa namanya itu dosa atau bukan kesalahan kita itu, tapi adalah karena bisa jadi karena Allah ingin meningkatkan martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu adalah merupakan salah satu ya fenomena dalam kehidupan. Fenomena di dalam kehidupan kita itu seperti ya. Ada satu hadis Nabi, "Man lam yarda bi qada'i lam yasbir ala bala'i falyadhur rabban siwaya." Siapa orangnya yang tidak rela dengan qada dan qadarku, walam yasbir ala bala'i, walam yasbir ala bala'i, dan dia tidak bersabar terhadap musibah yang aku timpakan kepadanya, maka silakan saja mencari Tuhan selain diriku. Itu di dalam apa namanya hadis qudsi seperti itu. Hadis qudsi seperti itu, sehingga kita semuanya itu adalah merupakan salah satu cara-cara Allah itu memberikan satu penghargaan kepada orang. Dan kalau seandainya orang itu mempunyai dosa, bisa jadi semua musibah yang menimpa seseorang itu akan bisa menghancurkan, meleburkan semua dosa-dosanya itu. Ya. Makanya Nabi pernah berkata, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Inna sabatu syarra syakara fa kana khairan lah, wa inna sabatu dharra sabara fa kana khairan lah." Hebat sekali ada seorang mukmin itu. Semuanya itu berakhir dengan baik. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, maka dia bersyukur, dan syukur itu baik buat dia. Kalau seandainya dia itu mendapatkan satu musibah, dia bersabar, maka bersabar adalah buat dia. Jadi dengan demikian maka ada begini ya. Saya pernah mendapatkan cerita dari teman saya di sini. Ibu saya itu mendapatkan musibah, artinya umurnya sudah 82 tahun. Sekarang ini penyakitnya nggak selesai. Sehingga ibu saya itu akhirnya apa ya? Ibu saya itu akhirnya seperti suudzon kepada Allah. Suudzon. Allah kok nggak adil pada saya seperti begitu. Begitu juga saya punya murid, dan murid saya mempunyai suami. Suaminya itu terkena stroke. Setelahnya lama seperti 2 tahun lah. Enggak, akhirnya dia itu berkata di hadapan saya, "Ya Allah, engkau tidak adil." Begitu. "Engkau zalim kepada saya." Seperti itu. Jadi apa namanya itu, murid saya itu, ya putri dari ini punya suaminya sudah 2 tahun terkena stroke, tapi nggak sembuh-sembuh. Akhirnya datang kepada saya supaya diberi apa gitu ya. Pada waktu mau pulang, dia berkata lagi, Allah tidak adil, Allah zalim kepada saya. Saya sampai kayak bagaimana gitu, harus seperti itu. Ya makanya orang itu harus siap sedia untuk menghadapi berbagai macam cobaan hidup. Dan Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma idza qabadtani faqbudni ghairu mafturin. Ya Allah, apabila engkau itu akan mengambil nyawaku, hendaklah ambillah nyawaku dengan baik dan bukan dalam keadaan aku mendapatkan fitnah dari masyarakat, faqbudni ghairu mafturin. Artinya meninggalnya kita itu tidak dalam keadaan orang yang terfitnah baik oleh masyarakat ataupun yang lain. Ya demikian Pak. Masya Allah. Terima kasih. Terakhir Pak Hasan, terakhir ini mohon didoakan Pak Ustadz Prof. Hasin, mulai besok 2 hari ini ada akreditasi visitasi langsung ke Undira, program studi teknik mesin. Masya Allah. Ini baru pertama kali, biasanya daring, daring, sekarang luring, datang langsung ke kampus. Jadi ya iya. Wah. Jadi nanti sore para asesor akan datang, kita jemput, kemudian besok mulai acara visitasi lapangan. Jadi sekaligus mohon didoakan, mudah-mudahan semua bisa lancar. Pasien banyak. Insya Allah, karena di belakang Undira itu ada seorang profesor yang sudah
malang melintang di dalam dunia perguruan. Mercu Buana menjadi wah, luar biasa. Insya Allah. Oke, Iya. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan. Insya Allah kita doakan semua ya. Ya, insya Allah. Baik, Ya. makasih Pak. Ya. Terima kasih Prof. Baik Prof. Asin, saya jadi teringat Prof. Asin ketika Prof. Asin menyampaikan tadi itu terkait dengan orang tua. Sekitar seminggu yang lalu saya itu ada menerima sebuah video yang betul-betul sangat menyentuh sekali. Jadi ada mungkin kreasi dari seseorang sehingga dia memvideokan Ustadz kegiatan ataupun aktivitas dari para ayah dan para ibu dari siswanya Ustadz. Dan sehingga pada saat graduasi, pada saat kelulusan itu, maka ditayangkanlah video-video mengenai apa yang dilakukan oleh ayah dan ibu dari para peserta itu. Termasuk diantaranya ada yang menjadi kuli bangunan, ada yang menjadi pembantu rumah tangga, dan Masya Allah gitu Ustadz. Sehingga ketika hal itu ditayangkan di seluruh kelas itu, sehingga betul-betul berderai air mata para Masya Allah, anak murid itu, karena mereka banyak tidak mengetahui bahwa bagaimana perjuangan ayah dan ibunya itu Ustadz, gitu kan ya. Nah sehingga ketika mereka melihat video itu, betul-betul sesenggukan digambarkan dalam video itu. La ilaha illallah. Ya, ya. Maka boleh jadi Ustadz ya, mungkin bagi kita semuanya kurang di dalam kecintaan kepada Rasulullah ini, mungkin karena boleh jadi juga kita belum banyak memahami Ustadz ya, apalagi membayangkan bahwa bagaimana perjuangan Rasulullah ya, sehingga menghantarkan kita dalam keleluasaan menelusuri pesan-pesan Allah sekarang ini. Nah sehingga mohon doa juga nanti Ustadz untuk kami semuanya, terutama agar kita lebih seksama lagi Ustadz di dalam upaya kita menelusuri perjalanan kehidupan Rasulullah, sama seperti halnya kesungguhan kita juga di dalam menelusuri ayat-ayat di dalam Al-Quran ini Ustadz. Kami mohon kesediaan Ustadz untuk menutup ini dengan doa Ustadz, kami persilakan. Ya, baik, sebelumnya doa, saya anggap bahwa pengajian NBO ini betul-betul pengajian Pak, bukan ceramah. Kalau ceramah itu kan seperti itu. Tapi ini betul-betul ngaji serius gitulah. Dengan demikian maka ini jarang sekali yang seperti ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa alik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah ya Tuhan kami berada di sini dalam rangka untuk mengaji kitab suci-Mu, dalam rangka untuk memahami apa yang tertera di dalam kitab suci-Mu. Kami yakin bahwa apa yang Engkau katakan di dalam kitab suci-Mu semuanya dalam rangka untuk kebaikan kita semua, dalam rangka untuk memperbaiki kita semua kepada umat manusia. Ya Allah, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu kepada kami sekalian, para anggota NBO, para pemirsa NBO, agar supaya kami mendapatkan taufik dan hidayah-Mu, sehingga kami bisa terus mengerti apa yang ada di balik teks-teks yang ada di kitab suci-Mu. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana kami berdoa pada masa-masa yang lalu bahwa kami mungkin tidak tahu kapan kami akan Engkau jemput. Ya Allah, apabila Engkau jemput kami dalam satu situasi, jadikanlah kematian kami dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak terjadi apa-apa pada diri kami. Ya Allah, apabila ada di antara kami dari anggota NPO itu mereka berada dalam situasi yang sulit, berikanlah mereka itu jalan keluar dari situasi. Dan apabila mereka dalam keadaan sakit, berikanlah mereka kesembuhan. Dan apabila mereka itu ada dalam keadaan menghadapi berbagai macam pencobaan, jadikanlah mereka orang-orang yang sabar. Allah baja'alna min ibadika as-sabirin wa ja'alna min ibadika asy-syakirin wa ja'alna min ibadika al-akhirin. وجعلنا من بدل المتقين وجعلنا محشرنا مع زمرة أوليائك المقربين تعالى بنا من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وذلك الفضل من الله عليما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Insyaallah demikian. Terima kasih Ustadz atas kehadiran dan sharingnya. Semoga perjalanan ke Jakarta dan kembali ke Cirebon diberikan kemudahan, keselamatan, dan berkumpul lagi bersama keluarga Ustadz. Dan bersama Prof. Syahriadi kita tetap menanti jadwal untuk bisa berkunjung ke Cirebon ya Ustadz.
Oke, insyaallah nanti. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dengan berakhirnya doa pada hari ini, maka berakhir pula acara ngaji bareng online dan acara beranda kita. Insya Allah kita akan diperjumpakan Allah kembali esok hari dengan sama-sama kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Kepada Profesor Asin Sako sekali lagi terima kasih Ustadz, jazakallah. Dan kepada Bapak Ibu sekalian para peserta, terima kasih atas segala perhatiannya, dan kita akhiri pertemuan ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.